Banshee. Who's the girl with the black hair? What happened to you? Dalam video kali ini akan membahas film yang berjudul Codename Banshee, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh John Keyes, ditulis oleh Matthew Roger. Film ini dibintangi oleh Jaime King sebagai Banshee, Antonio Banderas sebagai Caleb, Alexander Weishaupt sebagai Kronos, Tommy Flanagan sebagai Anthony Greene. Tampak Banshee dan seseorang dari CIA sedang berbincang-bincang. Banshee menanyakan kenapa dia dipanggil. Seseorang berkata bahwa Jeremy dan Caleb menghilang. Jeremy merupakan ayah Banshee dan Caleb adalah senior serta rekan Banshee di CIA. Jeremy dan Caleb mempunyai misi mengirim aset ke Rusia. CIA mengirim seseorang yang bernama Anthony Greene untuk menghentikan mereka. Terjadi adu tembak. Jeremy tertembak namun tidak ditemukan mayatnya. Aset melarikan diri dan Caleb menghilang. Karena hal itu, CIA menganggap Caleb dan Jeremy sebagai pengkhianat dan ada imbalan untuk kepala mereka. Orang yang bekerja sama dengan mereka dipertanyakan. Banshee dianggap ikut berkhianat. Banshee menyuruh perempuan itu menghapus namanya dari organisasi dan ia akan mencari tahu semua kebenaran tentang itu. Setelah mengetahuinya, Banshee akan kembali ke organisasi. Banshee pun pergi meninggalkan perempuan itu. 5 tahun kemudian, Banshee sedang dalam misi untuk menangkap seseorang. Ia memiliki rekan yang bernama Kronos yang merupakan hacker yang handal. Kronos membantu Banshee untuk mengambil alih sistem bangunan di mana target Banshee berada. Banshee masuk ke dalam bangunan dan melumpuhkan 2 orang di lobi. Setelah itu, Banshee pergi ke lift yang Kronos infokan. Dari sisi lain, lift muncul para penjaga. Banshee bertarung dan berhasil melumpuhkan para penjaga itu. Banshee kemudian naik ke lift. Kronos kehilangan kendali lift yang menyebabkan lift yang dinaiki Banshee tiba-tiba naik dengan cepat dan berhenti di lantai 50. Lift terbuka, ada penjaga yang sudah menunggu dan bersembunyi di depan lift. Dengan cepat, Banshee keluar dari lift dan menembaki para penjaga itu. Banshee memasuki ruangan dan melihat targetnya sudah dilumpuhkan orang lain. Orang itu bernama Anthony Greene. Karena Greene mengambil targetnya, Banshee jadi kehilangan $1 juta. Greene menawari Banshee akan memberinya uang apabila dia mau menyerahkan Caleb. Mereka berdua tahu kalau 5 tahun lalu Caleb menghilang dari radar dan sekarang seperti hantu. Karena itulah Greene mencari Banshee untuk melacaknya. Namun sepertinya Banshee tidak mau bekerja sama dengan Greene. Banshee melihat anak buah Greene bersiap menembak. Banshee mencoba mencari cara untuk melawan mereka. Tiba-tiba Banshee menembak Apar dan membuat Greene dan yang lain teralihkan. Banshee kemudian lari menuju lift dan menyuruh Kronos membuka lift itu. Walaupun sempat kesulitan, namun Kronos dapat mengambil alih kembali lift itu dan Banshee bisa lari. Saat di lobi, Banshee sempat adu tembak dengan Greene dan anak buahnya. Banshee kabur menggunakan mobil. Greene marah karena tidak dapat menangkapnya. Greene menyuruh anak buah mencari data tentang Kronos. Setelah mengetahui tentang Kronos, Greene meminta anak buahnya mencari lokasi Kronos. Saat di mobil, Banshee ditanya Kronos bagaimana dia mengenal Greene. Banshee menjawab, Greene merupakan pasukan khusus yang membantu CIA dan Banshee ingin dia mati karena telah membunuh ayahnya. Banshee meminta Kronos untuk mencari tahu keberadaan Caleb. Kronos dengan keahliannya berusaha menemukannya. Kronos juga membobol berkas milik CIA. Dari data itu diketahui harga kepala dari Caleb adalah $10 juta. Kronos meminta clue kepada Banshee agar lebih mudah mencarinya. Banshee teringat sesuatu, yaitu Wellbrook. Setelah mencari dengan kata itu, ditemukan bar bernama Alwyn Tavern, dan Banshee yakin itu tempatnya. Kronos kemudian memberi lokasi itu kepada Banshee. Banshee kemudian pergi ke lokasi itu. Setelah dekat dengan lokasi, Banshee mematikan GPS-nya dan membuat Kronos bisa libur sebentar. Banshee masuk ke dalam bar itu. Caleb meminta untuk mengunci dan menutup pintu. Caleb mengeluarkan pistol dan menaruh di atas meja. Begitu juga Banshee yang juga mengeluarkan pistol. Banshee mengatakan bahwa Caleb diburu oleh Greene dan Banshee ingin membunuh Greene. Namun ia tidak mampu kalau menghadapi pasukannya sendiri. Setelah selesai berbincang, Caleb membawa Banshee ke rumahnya yang berada di tengah hutan. Melihat Caleb dan Banshee datang, anak Caleb mengambil pistol di bawah sofa dan berlari keluar. Ia menodongkan pistolnya kepada Banshee. Namun Caleb bilang,
itu teman lamanya, dan menyuruh menurunkan pistolnya. Nama anak itu Hailey. Scene beralih di rumah Kronos. Kronos merasakan ada yang masuk dalam rumahnya, dan ternyata Greeny dan anak buahnya. Greeny menawari uang sebesar $1 juta untuk Kronos memberitahu lokasi Banshee. Namun Kronos diam. Greeny mulai mengancam Kronos, yang membuat Kronos kemudian menawarkan diri untuk menjadi anak buahnya. Greeny berkata, kenapa harus menerimanya? Karena ia bisa memberikan Banshee padanya. Greeny mengancam, kalau Kronos macam-macam dia akan mencarinya. Kronos dan Greeny sepakat. Kembali ke rumah Caleb. Mereka bertiga sedang makan bersama. Diketahui bahwa istri Caleb meninggal karena kanker. Caleb meminta Hailey untuk mengerjakan PR-nya. Hailey kemudian pergi ke kamar meninggalkan mereka. Malam harinya, Caleb memberikan berkas ayah Banshee kepada Banshee, lalu pergi meninggalkannya. Sedikit flashback saat Caleb bertemu dengan Malia. Malia ingin meminta perlindungan karena ia memiliki cetak biru sebuah senjata yang 10 tahun lebih maju. Untuk meyakinkan Caleb, Malia akan memberitahu semua nama pembeli dan di mana saja senjata itu berada. Mendengar hal itu, Caleb setuju. Pagi harinya, setelah tahu kejadian sebenarnya, Banshee bertanya kepada Caleb tentang ayahnya. Caleb menjawab, ayahnya tumbang, namun Banshee membantah karena dia tidak menemukan jasadnya dan Banshee percaya ayahnya masih ada di luar sana. Setelah itu, Caleb pergi ke bar. Greeny dan anak buahnya sedang mencari lokasi bar milik Caleb. Greeny menyuruh anak buahnya untuk mengirim 2 tim, satu urus rumah, satunya urus bar. Dan Greeny ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Saat Banshee dan Hailey berbincang-bincang, Banshee melihat anak buah Greeny datang ke rumah itu. Banshee meminta Hailey untuk mengambil pistolnya dan bersiap-siap. Di bar, Caleb kedatangan 3 tamu dan memesan bir. Namun Caleb merasa curiga. Caleb kemudian menghubungi Hailey. Namun Banshee yang menerima telepon itu. Caleb dengan kode memberitahu kalau akan ada yang datang. Banshee memberitahukan kalau mereka sudah datang. Caleb juga akan segera pulang. Setelah mematikan telepon, ia mengunci pintu bar. Caleb berkelahi dan adu tembak dengan 3 orang itu. Setelah mengalahkan mereka, Caleb bergegas pulang. Banshee dan anak buah Greeny adu tembak, sedangkan Hailey naik ke kamar bersembunyi. 2 orang mencari Hailey ke kamar. Hailey sempat melawan dan menembak salah satunya, dan kemudian berkelahi dengan satunya. Caleb yang baru sampai ke rumah terus menembaki yang ada di luar rumah, kemudian masuk dan naik ke atas, sedangkan Banshee sedang berkelahi. Caleb datang kemudian menembak orang yang sedang berkelahi dengan Hailey. Orang itu sempat menembak Caleb. Dengan terluka, Caleb berkelahi dan berebut pistol. Sampai akhirnya Caleb membunuh orang itu. Setelah menghabisi semua anak buah Greeny, Banshee naik ke atas dan melihat Caleb yang terluka. Caleb meminta Hailey untuk mendengarkan Banshee. Caleb juga meminta Banshee menyembunyikan Hailey. Setelah itu, Caleb meninggal. Setelah selesai memakamkan Caleb, Hailey membawa Banshee ke sebuah gudang yang berisi banyak senjata. Mereka berdua melakukan persiapan dengan senjata-senjata itu untuk menghadapi Greeny dan anak buahnya. Setelah malam, Greeny dan anak buahnya datang ke rumah Caleb. Dengan menggunakan drone pemindai, Greeny mengecek rumah itu. Agar terlihat hanya 1 orang, Banshee dan Hailey saling berpelukan. Greeny menyuruh beberapa anak buahnya untuk masuk lewat pintu belakang. Greeny mengeluarkan Kronos dan membawanya ke depan rumah agar Banshee bisa melihatnya. Dengan menyandera Kronos, Greeny ingin Banshee keluar, namun Banshee tetap tidak keluar. Akhirnya Greeny membunuh Kronos. Anak buah Greeny yang lain udah mulai masuk. Banshee menghadapi mereka, adu tembak pun terjadi. Hailey menembak anak buah Greeny yang ada di mobil. Greeny menyuruh semua anak buahnya untuk masuk ke rumah. Hailey mencoba menggunakan granat, namun beberapa kali granat itu gagal. Lalu Banshee mengatakan untuk membiarkan dulu beberapa detik baru dilempar. Hailey melakukannya dan granat itu meledak mengenai anak buah Greeny. Greeny masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Banshee. Greeny bertanya di mana Caleb. Banshee menyuruh untuk melepaskan Hailey dan mengatakan di mana ayahnya. Ia akan mengatakan di mana Caleb. Greeny mengatakan bahwa ia terakhir melihat ayah Banshee sedang dipukuli dan berbaring di genangan darah. Greeny bertanya lagi di mana Caleb. Banshee menjawab dikubur di belakang. Sedangkan Hailey berkelahi dengan anak buah Greeny. Laki-laki itu meminta rekan perempuannya menembak, namun malah menembak rekan laki-lakinya. Hailey kemudian menghampiri perempuan itu dan memukulnya sampai tewas. Banshee dan Greeny berkelahi. Saat Banshee tidak berdaya dipukul oleh Greeny, dari belakang Hailey menembak Greeny. Greeny yang tak berdaya kemudian ditembak oleh Banshee hingga tewas. Setelah semua beres, Banshee dan Hailey duduk di sofa dengan lelah.